الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. معاشر المسلمين وزمرة الموحدين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى والسرور، أحل لكم الطعام وحرم عليكم الصيام، فإذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم يسر على المعاندين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimina 'idal fitri ba'da siyami Ramadan wa 'idal adha ba'da yaumil arafah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul malikul azimul akbar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in alladzina azhaba anhum ar-rijsa wa ma dhahar. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pada pagi hari ini seluruh umat Islam di seluruh dunia dari Masyrik hingga Maghrib, dari mulai Makkah sampai Madinah, Makkah Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah, sampai ke seluruh penjuru dunia mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah yang begitu banyak yang telah memberikan nikmat kepada kita sekalian dan tidak dapat dihitung jumlahnya, dan Allah tidak pernah perlu kepada kita syukurnya kita, karena syukur kita itu hanya akan kembali kepada diri kita masing-masing. Hari raya Idul Adha pada kali ini berbeda dengan Idul Adha yang sebelumnya, di mana jemaah haji Indonesia pada saat ini ada sebagian mereka yang bisa berangkat dan ada sebagian mereka yang tidak berangkat. Dan bagi orang-orang yang telah berangkat pada tahun ini merupakan sebuah kebahagiaan yang sangat luar biasa. Namun sebagian mereka ada yang merasa kecewa karena tidak berangkat pada tahun kesempatan ini. Kita tidak perlu menghujat, marah dan mencaci maki kepada pihak yang berwenang.
Semua ini adalah merupakan atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti di balik ini semua ada hikmah yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga jamaah haji yang tidak dapat berangkat pada tahun ini diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan iman, dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Lewat momen Idul Adha kita kembali diingatkan dengan beribu makna hikmah yang terkandung di balik sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam kejadian sejarah tersebut ada 3 hal poin yang perlu kita pahami dan perlu kita pelajari. Yang pertama adalah hubungan antara orang tua dan anak. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ismail menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Demikian jawaban seorang anak yang soleh, yang selalu diharapkan oleh Nabi Ibrahim alaihi wasallam. Dalam setiap doanya selalu dia manjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh." Peristiwa yang menyentuh hati dan perasaan mengajak kepada kita semua selaku orang tua untuk melihat kembali bagaimana dengan anak-anak kita. Sudahkah kita didik mereka atau anak-anak kita itu dengan patuh dan taat kepada perintah-perintah Allah dan berbakti kepada kedua orang tua? Anak adalah merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan anak pula orang tua itu bisa masuk surga. Sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya, siapa yang merawat 3 orang anak perempuan, ia didik dengan baik, ia nikahkan dengan orang-orang yang baik, maka surgalah baginya. Kemudian dengan anak pula maka amal akan menjadi ngalir. Sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya, apabila mati anak Adam maka putuslah amalnya kecuali 3 hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak-anak yang soleh yang selalu mendoakannya. Tetapi kita pun harus ingat, disebabkan anak juga kita selaku orang tua bisa masuk ke dalam neraka. 3 golongan manusia yang diharamkan oleh Allah masuk ke surga. Yang pertama adalah pecandu khamar, yang kedua durhaka kepada kedua orang tua, dan orang tua yang membiarkan keluarganya berbuat dosa. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pagi ini kita diingatkan dengan tanggung jawab kepada anak-anak kita. Sudahkah kita mendidik mereka dengan baik? Bagaimana bacaan Al-Quran mereka? Bagaimana sholat mereka? Sudahkah mereka menutup aurat? Pagi ini juga anak diingatkan tentang bakti kepada orang tua. Sebanyak apapun harta mereka, setinggi apapun jabatan yang mereka miliki, sebanyak apapun amal yang mereka lakukan, ketika ia menjadi anak yang durhaka kepada orang tua, maka Allah haramkan surga baginya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bakti kepada kedua orang tua akan membuat seseorang anak doanya terkabul melebihi doa dari para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ada seorang orang laki-laki yang akan datang kepadamu, ia berasal dari negeri Yaman, namanya Wais. Siapa di antara kamu berjumpa dengannya, maka mintalah doa kepadanya agar Allah mengampuni kamu. Seorang hamba yang lemah, jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan mengalahkan doa dari para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para sahabat Nabi pun diminta agar memohonkan doanya
karena doanya terkabul karena bakti kepada kedua orang tuanya. Allahu Akbar walillahil hamd. Hikmah kedua, keseimbangan antara usaha dan tawakal. Sayang dan cinta kepada anak dan istri, tetapi perintah Allah Subhanahu wa taala mesti tetap kita patuhi. Melelehlah air mata Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia tinggalkan istrinya Siti Hajar dan Ismail kecil di sebuah lembah kering. Kisah ini diabadikan di dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim pun mengadu pada Allah Subhanahu wa taala yang artinya, wahai Rabb kami, sesungguhnya aku telah memanfaatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian ini agar mereka mendirikan salat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepadamu dan berikan rizki mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Allahu Akbar walillahil hamd. Jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Di tengah lembah tandus tanpa tanaman, disitulah Siti Hajar dan Ismail berada. Seorang wanita yang lemah dan bayi tidak berdaya membutuhkan air. Apakah Allah langsung menurunkan air kepada mereka? Tidak. Siti Hajar bukan wanita lemah, ia perempuan yang tegar. Siti Hajar tidak mengeluh kepada Allah, tidak mengangkatkan tangannya memohon kepada Allah, tidak membawa nama dari suami yang besar dari seorang rasul dan anaknya juga seorang nabi. Siti Hajar tidak pula menghujat dan mencela di mana air, tapi Siti Hajar berjalan kaki di Bukit Sofa menuju Bukit Marwa sebanyak 7 kali. Tumit perempuan yang lemah itu menginjak gurun pasir panas di bawah terik matahari. Setelah lelah dan tetap tidak mendapatkan air yang ia cari, maka ia kembali ke tempat Ismail berbaring. Ternyata air tidak ditemukan di tempat yang dia cari, tetapi air datang dari tumit Ismail yang belum pandai melangkah. Allahu Akbar walillahil hamd. Dalam kisah ini tersirat makna yang sangat mendalam, yaitu pentingnya berusaha sekuat tenaga dan seoptimal mungkin untuk mencari apa yang kita inginkan, karena Allah tidak langsung akan memberikan tanpa adanya usaha. Demikian juga perubahan menuju kehidupan yang lebih baik yang kita inginkan tidak akan terwujud kecuali adanya keinginan dan perbuatan dari kita sendiri. Keseimbangan antara usaha dan doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah duduk berpangku tangan menunggu datangnya rizki turun dari langit. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Islam bukan agama yang melarang orang untuk mencari harta. Dalam Islam diajarkan orang mampu secara ekonomi lewat fisik, ilmu dan iman lebih baik daripada orang-orang yang lemah. Orang yang kuat akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mu'min al-qawiyyu khairun wa habbu ila Allah min al-mu'minin ad-dha'if." Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Dalam ibadah haji kita mengenal istilah wukuf yang merupakan rukun haji, yaitu di mana berkumpul seluruh umat jemaah haji di padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Wukuf adalah miniatur daripada pada bangsa, yaitu padang mahsyarnya kelak. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, mencari harta itu adalah sulit, namun ada yang lebih sulit, yaitu berjuang melawan hawa nafsu dan bisikan setan yang selalu mengajak agar menahan harta, tidak mau berkorban dan tidak mau bersedekah, sehingga mati dalam keadaan menumpuk-numpuk harta, tidak pernah berbuat untuk agama Allah walaupun hanya seujung kuku. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, siapa orang yang memiliki kemampuan untuk berkorban maka ia tidak melakukan kurban, maka jangan kamu dekati di mana tempat aku sholat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada tanggal 10 Dzulhijjah
jemaah haji yang berada di Mina dan seluruh kaum muslimin menyembelih hewan kurban, melaksanakan perintah Allah seperti perintah Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam agar menyembelih putranya. Kemudian Allah mengganti sembelihan itu dengan seekor gibas atau domba. Dalam ibadah kurban ini terkandung makna kepedulian sosial, memperhatikan nasib orang lain dan berbagi kebahagiaan dengan orang lain, serta mengikis sifat-sifat kikir yang ada dalam diri kita sekalian. Ibadah kurban juga mengisyaratkan kepada makna penyembelih sifat kebinatangan yang ada dalam diri setiap manusia, yaitu sifat rakus, tamak, tidak peduli sesama, dan sifat binatang-binatang yang lainnya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Berkorban hari ini bukan hanya sekedar melawan setan atau hawa nafsu dan mengeluarkan uang untuk membelikan hewan kurban, tetapi ini adalah langkah awal menuju pengorbanan lainnya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak hamba-hamba Allah yang perlu dibantu, para fakir miskin, anak-anak yatim, dan orang-orang terlantar yang membutuhkan uluran tangan. Harta yang banyak tidak dapat membantu di hadapan Allah. Yang dapat menolong kita adalah amalan badan dan harta yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak harta yang kita cari tetapi tidak pernah menikmatinya, tapi dinikmati oleh orang-orang lain, yang akan dinikmati oleh para ahli waris, bahkan oleh orang-orang lain yang tidak memiliki hubungan apapun. Semoga momen Idul Adha kembali mengingatkan kita akan pentingnya pendidikan anak-anak kita seimbang dalam usaha dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mengadahkan kedua tangan kita untuk memunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita harapkan dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, penggetar hati, penyejuk jiwa, ampunilah seburuk apapun akhlak kami selama ini. Jika saat ini masih menjadi bagian hidup kami, berikanlah kemudahan dan kelancaran untuk merubahnya. Ya Allah yang maha bijaksana, anugerahkanlah kepada kami hati yang tidak pernah membenci, sentuhan yang tak pernah menyakiti, jiwa yang tak pernah gelisah, tangan yang tak pernah berhenti untuk berbagi. Ya Allah, lembutkanlah hati kami, indahkanlah pribadi kami, jauhkanlah kami dari sifat-sifat sombong dan takabur. Jadikan kami dan golongkan kami menjadi ahli syukur yang selalu rendah hati dan ikhlas melakukan apapun yang Engkau ridhoi. Ya Allah yang maha pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru-guru kami, dosa anak dan istri kami, dosa para saudara-saudara kami muslimin muslimat. Ya Allah, selamatkanlah para orang tua kami, jadikan tetesan keringatnya, air matanya, darahnya menjadikan jalan kemuliaan bagi kehidupan kami, baik di dunia maupun keselamatan kami kelak di akhirat. Ya Allah yang maha pemberi, berikanlah kami umur yang panjang, raga yang sehat, rizki yang berkah. Jadikan hamba-Mu dan anak cucu kami ahli sedekah untuk dapat beribadah kepadamu dan dapat bermanfaat untuk kehidupan orang lain. Ya Allah yang maha kuasa, jika tiba saatnya malaikat maut menjemput kepada kami, tolonglah kami ya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Jadikanlah kematian kami ini kematian yang terindah dengan bekal yang cukup. Kabulkanlah permohonan kami ya Rabb, wahai Zat yang maha penerima semua hajat.
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي شرع العبادة وتقرب إليه بذبح القربان وقرن النحر بالصلاة بمحكم القرآن. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والامتنان. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من قام بشرع الإسلام وحقق الإيمان. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وسلم عليكم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا ربكم واشكروا على ما أنعم به عليكم من مشروعية الأضاحي التي تقربون بها إلى ربكم وتنفقون بها نفائس أموالكم ولزموا الصلاة على خير خلق عليه الصلاة والسلام. وقد أمركم الله بذلك إرشادا لنا وتعليما وإجلالا به وتعظيما. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات. اللهم من أرادنا وأراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدبيره يا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا منان يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أن تمن علينا يا الله بمحبتك والإخلاص لك ومحبة رسولك والإتباع به. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا يا الله على دينك. يا مسرب القلوب سرب قلوبنا يا الله إلى طاعتك. سرب قلوبنا يا الله إلى طاعتك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم حقق لنا ما نرجو وآمنا مما نخاف. اللهم تقبل واغفر لنا وارحمنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.